Tuhan, biarlah kami boleh menikmati malam yang indah kembali untuk boleh menikmati Engkau dan hadirat-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami mohon pertolongan-Mu untuk kami kembali boleh menikmati, mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, yang akan berbicara kembali bagi kami, untuk kami selalu mengingat akan Tuhan yang hadir, memberkati hidup kami, memelihara hidup kami, dan kami boleh senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan di dalam perenungan firman Tuhan malam ini. Roh Kudus Tuhan bekerja melampaui apa yang kami dapat pahami dan juga menolong hamba-Mu dalam setiap keterbatasan yang ada, bahkan melampaui apa yang sudah dipersiapkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini, Tuhan yang akan memberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Selamat malam. Ya puji Tuhan, untuk kesempatan malam ini saya pertama yang perdana untuk bisa menyampaikan firman Tuhan di kebaktian doa. Cukup deg-degan juga ya untuk melihat Bapak Ibu sekalian dari tempat ini. Tapi saya bersyukur melihat kebaikan Tuhan bagi setiap kita. Dan kita malam ini akan merenungkan satu tema, yaitu Thanksgiving atau mengucap syukur. Satu tema yang mengajak kita melihat bagaimana Tuhan bekerja, Tuhan memelihara, Tuhan memberkati hidup kita sehari-hari. Dan untuk itu, mari kita lihat bersama-sama bagian firman Tuhan dari Mazmur 127 ayat 1 sampai 2. Mazmur 127 ayat 1 sampai 2. Saya mengajak kita untuk membaca bersama-sama Mazmur 127 ayat 1 sampai 2, 1, 2, 3. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Nah saudara, Mazmur ini ditulis oleh Salomo sebagai suatu pengajaran hikmat agar kita hidup mengandalkan Tuhan. Nah di Mazmur ini Salomo memakai gambaran tentang aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seperti membangun rumah, mengawal kota, dan bekerja. Nah siapa itu Salomo? Kalau kita ingat, Salomo itu adalah seorang raja yang dipercaya Tuhan untuk membangun bait Allah di kota Yerusalem. Bait Allah yang dibangun itu dibangun dengan begitu megahnya. Dan kota Yerusalem itu adalah kota yang hebat karena menjadi satu pusat di mana semua orang itu datang untuk berziarah ke Yerusalem dan beribadah di bait Allah. Tetapi di tengah kemegahan bait Allah dan kehebatan kota Yerusalem, bahkan juga dengan pengawalan kota yang luar biasa dari para pengawalnya, Salomo ingat bahwa semua itu sia-sia kalau bukan Tuhan yang membangun dan mengawalnya. Maka dari itu kita akan melihat poin pertama yang dapat kita pelajari dari Mazmur 127 ayat 1 sampai 2. Yang pertama yaitu usaha manusia menjadi sia-sia tanpa Tuhan yang memberkati. Nah saudara, di ayat pertama kita melihat ada kata rumah. Nah kata rumah di sini itu dalam bahasa aslinya memakai kata bait, yang juga ternyata kata yang dipakai pada bait Allah. Nah tetapi dalam konteks Mazmur ini ternyata bait itu juga, kata bait juga itu menunjuk pada ordinary house atau rumah biasa, rumah tempat tinggal manusia sehari-hari. Nah artinya Mazmur ini sedang berbicara tentang sesuatu yang dekat dengan kehidupan manusia sehari-hari. Dan ketika kita berbicara tentang Tuhan dalam kehidupan manusia, itu berarti bahwa Tuhan itu hadir dan campur tangan di dalam kehidupan manusia, bukan hanya di dalam hal-hal yang besar, yang megah dan luar biasa saja, tetapi Tuhan juga hadir dan bekerja dalam hal-hal yang tampak
biasa. Hal-hal yang mungkin kita anggap itu sepele atau hanya rutinitas seperti makan, tidur, bekerja, bahkan dalam perencanaan sehari-hari. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa semua itu sia-sia jika bukan Tuhan yang campur tangan memberkati. Nah, saudara, kata sia-sia di sini bukan hanya berarti tidak menghasilkan apa-apa, tapi kata sia-sia di sini juga dapat berarti kosong, tidak berguna, tidak menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, seseorang mungkin berhasil membangun rumah, dia punya rumah, tapi untuk apa punya rumah atau rumah yang megah tetapi terasa kosong dan hampa? Bukan karena tidak ada perabotannya di dalamnya, tetapi karena rumah itu hanya sebatas house, sebuah bangunan, dan bukan home, sebuah tempat di mana ada kasih, kedamaian, dan kehadiran Tuhan memenuhi setiap anggota keluarga di dalam rumah itu. Nah, saudara, gereja kita itu punya slogan yang setiap minggu diulang-ulang. Kita ingat ini apa? Ingat GKY Karawaci, ingat? Boleh gerakannya? Ingat GKY Karawaci, ingat? Home. Oke, lanjut. Ingat home, ingat land of faith. Tadi ini saya sempat salah gitu ya. Ingat GKY Karawaci, ternyata ingat land of faith. Boleh kita sekali lagi bersama-sama pakai gerakannya, boleh? Ingat GKY Karawaci, ingat home. Ingat home, ingat land of faith. Ya, terima kasih ya sudah boleh memberikan respon. Nah, saudara, kita bersyukur gereja kita itu mempunyai program land of faith, yaitu untuk kita punya landed church. Nah, kita melihat bagaimana panitia pembangunan itu menyusun perencanaan untuk pembangunan landed church ini dengan begitu baik. Ya, setiap jemaat itu dikerahkan, dilibatkan untuk memberikan persembahan. Setiap komisi mendukung pengumpulan dana land of faith, yaitu dengan adanya garage sales begitu ya, dengan menjual pakaian yang layak pakai, menjual minuman kopi gitu ya, membuat tabungan land of faith. Nah, berbagai cara ini diusahakan supaya dana yang dibutuhkan untuk land of faith dan juga dana untuk pembangunan landed church itu terpenuhi. Dan semua usaha itu adalah baik. Tetapi sekalipun dana pembangunan tercukupi, bahkan juga lebih, jika perencanaan dan usaha, tetapi jika perencanaan dan usaha itu tidak melibatkan Tuhan, tanpa kita bergantung pada Tuhan di dalam doa, tanpa perkenanan dan campur tangan Tuhan, maka pembangunan landed church itu tidak akan terjadi. Segala usaha dan perencanaan menjadi sia-sia. Atau sekalipun pembangunan landed church itu terjadi, tetapi gereja tidak menjadi home, banyak pertengkaran, perselisihan, iri hati, saling menjatuhkan, tidak saling mengasihi, maka itu pun sia-sia, tidak menghasilkan sesuatu yang baik. Karena yang terpenting itu bukan apa yang tampak berhasil di luar, melainkan ada Tuhan yang campur tangan di dalam keberhasilan itu. Di mana Tuhan bukan hanya dapat membuat landed church itu terlaksana, tetapi juga Tuhan dapat membuat landed church itu menjadi berkat bagi setiap jemaat yang berada di dalamnya dan setiap orang yang berada di sekitarnya. Gereja menjadi home, tempat bagi setiap orang merasakan keluarga di dalam Tuhan. Setiap orang merasa diterima dari berbagai latar belakang suku, budaya. Ada kasih Tuhan di antara saudara seiman. Ada sukacita, kedamaian, kerukunan yang dikerjakan Roh Kudus. Dan setiap orang bertumbuh ke arah Kristus. Nah, itu semua hanya dapat terjadi karena Tuhan. Dan bukan karena usaha dan perencanaan manusia yang hebat. Maka dari poin yang pertama ini kita belajar untuk mengingat bahwa apa yang kita capai di masa lalu dan miliki sampai hari ini, rumah, kesehatan, keluarga, pekerjaan, keberhasilan, bahkan makanan yang kita makan hari ini, semua karena Tuhan.
semua berkat dari Tuhan. Maka untuk itulah kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan dengan mengingat bahwa apa yang telah kita miliki, apa yang sudah kita capai, itu bukan karena kita mampu memenuhinya, bukan karena kita sudah bekerja keras dan kita punya uang, tetapi karena Tuhan yang memberkati. Maka kita harus selalu bersyukur, senantiasa bersyukur, karena dengan bersyukur kita akan semakin bergantung kepada Tuhan. Kita akan semakin mengandalkan Tuhan di dalam setiap usaha dan perencanaan hidup kita. Nah, kalau kita melihat poin pertama itu adalah usaha manusia sia-sia tanpa Tuhan yang memberkati. Maka sekarang kita akan melihat poin yang kedua, yaitu Tuhan dapat memberkati bahkan tanpa manusia berusaha. Nah saudara, ayat 2 tertulis, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Nah, gambaran bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam ini adalah gambaran seseorang yang bekerja, berjuang, dan berusaha sekuat tenaga untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, tetapi dengan susah payah. Saudara, bekerja dengan susah payah di sini bukan hanya berarti tentang bekerja sampai capek begitu ya, kelelahan fisik, tetapi juga penuh tekanan. Dan tekanan di sini itu bukan berbicara tentang tekanan eksternal, tetapi tekanan internal yang disebabkan oleh diri sendiri yang membuat ia kehilangan damai sejahtera, kehilangan ketenangan, dikuasai oleh kekhawatiran karena mengejar roti. Dan firman Tuhan mengatakan itu sia-sia. Sia-sia karena ia menambah kesusahan pada dirinya sendiri. Ia membuat dirinya itu menderita, tidak tenang, selalu khawatir. Mungkin karena takut tidak bisa mendapatkan roti itu, takut hidupnya susah. Jadi dia takut tidak ada damai sejahtera. Bahkan sampai kurang tidur dan bahkan akhirnya bisa sakit. Nah, orang yang demikian mungkin dia lupa bahwa Tuhan sanggup memberkati bahkan di saat tidur. Di ayat 2, Mazmur mengatakan 2b, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Nah saudara, tidur itu merupakan gambaran dari suatu kondisi seorang yang tidak berdaya, yang tidak sedang melakukan aktivitas atau sedang dalam keadaan diam dan tidak melakukan apa-apa. Dan dalam kondisi yang seperti ini firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan pun memberikan roti. Tuhan memberikan berkatnya. Dan berkat itu diberikan kepada yang dicintainya. Nah, frasa ini punya penekanan khusus yang ingin menunjukkan bahwa Tuhan turut campur tangan untuk memberkati, memelihara umatnya, anak-anaknya yang dicintainya. Nah, ayat ini tidak mengajarkan, ya, Mazmur ini tidak mengajarkan bahwa kita itu tidak perlu bekerja, tidak perlu rajin berusaha, atau pasrah berdiam diri saja. Melainkan menjelaskan kepada kita bahwa bahkan dalam keadaan kita tidak mampu berbuat apa-apa, Tuhan tetap memberkati. Tuhan dapat memberkati melampaui apa yang kita pikirkan dan rencanakan. Artinya Tuhanlah yang menjadi sumber berkat itu. Berkat itu tidak tergantung pada besar kecilnya usaha manusia, tetapi semata-mata pada kasih dan anugerahnya. Nah saudara, apakah saudara pernah gitu ya mendapatkan sesuatu yang saudara tidak usahakan atau tanpa saudara minta? Nah saudara, beberapa hari lalu begitu ya, saya sedang makan siang di pantry, ya pantry gereja di sini, ya bersama dengan beberapa rekan di gereja. Lalu saat itu kami itu sedang membahas tentang makanan. Kebetulan juga lagi makan siang, bahasnya tentang makanan. Lalu saya sempat berkata, wah udah lama ya nggak makan daging maling. Tahu ya daging maling yang kaleng itu begitu ya. Kayaknya harganya cukup lumayan begitu ya.
Ya saya ucapkan itu, wah udah lama ya gak makan daging maling. Dan itu saya ucapkan secara spontan saja gitu ya pada saat itu. Dan setelah itu ya sudah, besoknya udah gak dibahas lagi. Tapi di hari Jumat pagi ada sebuah pesan muncul di grup WhatsApp Hamba Tuhan Full Time. Dan ternyata pesan itu dari Musuh Petrus yang memberitahukan bahwa ada masakan ala kadarnya, yaitu Fuyung Hai dan Ifumi. Untuk siapa? Untuk kami yang ada di gereja. Tetapi bagi saya, makanan ini bukan ala kadarnya. Ini luar biasa. Kenapa? Selain enak, selagi gitu ya, dapat makanan begitu ya, luar biasa. Tetapi ternyata dagingnya pakai daging maling. Wow, bagaimana perasaan saya saat itu? Wow, cukup, bukan cukup, maksudnya sangat begitu ya, sangat senang begitu ya. Ini makanan yang saya sangat pengen sekali dan saya sebutkan beberapa hari yang lalu. Saya gak ngomong ke Musuh Petrus bahwa Musuh saya pengen makan daging maling nih, Musuh masakin ya. Enggak ngomong. Tapi saya gak melakukan apa-apa. Tetapi Tuhan memberikannya. Dan berkat itu bukan hanya untuk saya saja, tetapi juga dinikmati dengan rekan-rekan yang lainnya. Nah saudara, ini adalah salah satu contoh sederhana dari berkat yang Tuhan sediakan. Bahkan ketika saya tidak melakukan usaha untuk mendapatkannya. Dan juga tadi saya mendapatkan buah jambu dari hambanya Lose Mario. Walaupun udah ditawarin yang lain gak mau. Akhirnya dibagi 2,5. Saya dapat porsi yang besar. Karena gak dibagi yang lain, setengahnya. Saya bersyukur dan kita melihat nanti sebentar kita juga akan makan, menerima berkat daripada Tuhan setelah kebaktian doa ini. Tetapi dari pengalaman ini saudara, saya belajar bahwa Tuhan bekerja dalam hidup saya. Tuhan turut campur bahkan dalam aspek sederhana seperti makanan. Saudara, Tuhan itu tidak pernah tidur. Tuhan tahu dan melihat apa yang menjadi kebutuhan anak-anaknya. Dia senantiasa hadir, menyertai dan memelihara. Dan dengan mengingat segala apa yang kita terima dan apa yang sudah Tuhan perbuat, kita dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Bahwa kita punya Tuhan yang dapat diandalkan. Kita punya Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang hidup dan yang memelihara kita. Dan terlebih lagi Tuhan memberikan kepastian akan berkat terbesar, yaitu keselamatan dan hidup kekal di dalam Kristus. Saudara, kita yang percaya kepada Kristus mendapatkan keselamatan dan hidup kekal. Dan firman Tuhan mengatakan itu bukan karena hasil usaha kita, melainkan karena kasih karunia Allah. Efesus 2 ayat 8. Bukan karena kita baik atau kita layak, atau karena kita memberikan persembahan yang besar dan melakukan perbuatan baik sehingga kita diselamatkan. Karena semua usaha itu sebenarnya adalah sia-sia. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Kasih Allah mendahului segala usaha manusia. Anugerahnya diberikan bukan karena kita layak, tetapi karena Dia begitu mengasihi kita. Oleh karena itu, jika keselamatan, yaitu berkat terbesar yang paling berharga, telah Allah berikan kepada kita di dalam Kristus, apalagi tentang perkara pemeliharaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah saudara, terkait dengan momen Thanksgiving dari Mazmur 127 ayat 1-2, kita belajar 2 hal. Yang pertama, usaha manusia menjadi sia-sia tanpa Tuhan yang memberkati. Kita belajar kalau bukan Tuhan yang campur tangan memberkati,
memelihara, menjaga, melindungi, segala usaha dan perencanaan kita adalah sia-sia. Dengan demikian kita senantiasa harus semakin bergantung kepada Tuhan dan mengandalkan Dia dalam segala hal. Dan yang kedua, Tuhan dapat memberkati bahkan tanpa manusia berusaha apa-apa. Ini bukan berarti kita tidak perlu rajin bekerja atau malasan atau tanpa usaha sama sekali di dalam hidup ini. Tetapi ini menyatakan bahwa Tuhan sanggup bekerja melampaui apa yang dapat manusia pikirkan dan juga rencanakan. Nah, oleh karena itu, marilah kita senantiasa mengucap syukur dengan mengingat apa yang telah kita capai di masa lalu dan miliki sampai hari ini. Juga mengingat bagaimana Tuhan itu sudah menolong kita, memelihara kita, memberkati kita, menguatkan kita dan memberikan penghiburan dikala kita susah dan sedih. Itu semua adalah karena Tuhan. Dengan demikian, kita akan semakin rendah hati, tidak menganggap kita itu mampu, tidak bersandar pada kekuatan diri, melainkan mempercayai Tuhan dan bergantung penuh padanya. Sebagaimana firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Karena apa? Karena berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena kami boleh merasakan kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur di tengah segala pergumulan hidup kami tetap melihat ada Tuhan yang hadir, memelihara dan menopang kami. Bahkan di tengah usaha yang kami lakukan, perencanaan yang kami rancangkan, kami menyadari bahwa segala yang terjadi bukan karena kami, tapi karena Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati. Sehingga kami ya Tuhan belajar kembali, diingatkan kembali melalui firman Tuhan, untuk bagaimana kami tidak boleh sombong, merasa kami mampu, merasa kami kuat dengan mengusahakan segala cara yang ingin kami capai, yang ingin kami miliki dengan begitu kerasnya, sehingga membuat kami mungkin lupa kepada Tuhan, bahkan membuat kami kehilangan damai sejahtera, seolah-olah Tuhan tidak mampu memelihara hidup kami. Tuhan, ampuni kami jika ada dari kami ya Tuhan, bahkan tanpa kami sadari kami mengandalkan diri kami sendiri. Tapi kembali Tuhan, kami mengucap syukur karena firman Tuhan kembali berbicara bagi kami, mengingatkan kami bahwa ada Tuhan yang sanggup memelihara kami, melampaui apa yang kami pikirkan dan kami rencanakan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dan setia di dalam hidup kami. Biarlah kami senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, baik suka maupun duka. Engkau Tuhan yang hadir dan selalu menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin.